Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih Anda sekalian, berjumpa lagi dengan Kamir yang sudah agak lama terhenti karena bahannya, adonannya itu kurang sempurna dan sekarang sudah diadoni lagi. Saya membawa Maria Bunda Allah. Nah, ini siapa yang tidak kelihatan di dalam Maria Bunda Allah ini, image atau patung ini? Yang tidak ada adalah Santo Yusuf. Saudara-saudari yang terkasih, bicara tentang Santo Yusuf, saya teringat kemarin ketika ada acara rame-rame bareng, ketika banyak orang menginap di tempat yang sama dalam bentuk barak. Mungkin satu kamar berisi 5, berisi 10, berisi 7. Itu menjadikan menarik kalau mengamati orang tidur. Kadang orang tidur, saya lihat, saya amati, ada yang tidurnya tenang. Seakan-akan menunjukkan solemnity atau kedamaian. Tetapi ada juga yang tidur dengan sedikit berbunyi. Shh. Shh. Ada juga yang tidurnya ndaplang seperti ini. Seakan-akan seperti babi mati karena tidur sembarangan dengan begitu cara atau banyak tipe-tipe orang dalam hal kategori tidur. Maka kemudian orang itu seakan-akan tidur mati. Tidak ada yang bisa membangunkan. Bahkan ketika ada ledakan besar atau banjir bandang, orang itu tidak bangun sama sekali. Dan ini juga sering terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, tidak begitu dengan Santo Yusuf, Bapak Yusuf yang sering dalam kitab suci itu hanya diceritakan sepintas, bahkan ngomong satu kata pun Santo Yusuf ini tidak pernah terdengar ucapannya, tetapi kerja sebagai tukang kayu, sebagai bapak keluarga. Hari ini kita bersama gereja merayakan pesta besar, pesta Santo Yusuf sebagai suami Maria, sebagai bapak angkat Yesus. Dan itu dalam Injil jelas-jelas dikatakan, Injil hari ini bicara tentang bagaimana peran Santo Yusuf. Ketika Maria sedang bertunangan dengan Yusuf, belum menikah, Maria sudah mengandung. Karena Yusuf itu seorang bapak yang baik, tidak mau mempermalukan Maria, maka dia menceraikan diam-diam karena mau meninggalkan Maria di waktu malam. Tetapi ketika tidur, mungkin tidurnya tidak seperti itu, tidur tenang, maka kemudian Yusuf bisa menangkap perkataan pesan dari Tuhan lewat malaikat Gabriel. Jangan takut kamu mengambil Maria menjadi istrimu, sebab dia akan melahirkan seorang penyelamat Mesias dan akan dinamai Yesus. Maka di dalam tidur pun Santo Yusuf menemukan kehendak Tuhan, bisa menangkap kehendak Tuhan karena semangat rekolektifnya, semangat refleksifnya, semangat kontemplatifnya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yusuf melaksanakan apa yang diperintahkan malaikat di dalam tidurnya atau mimpinya. Saudara-saudari, memang banyak sekali cara Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya. Banyak sekali cara Tuhan untuk menyampaikan keinginannya. Banyak sekali cara Tuhan untuk menyampaikan pewahyuannya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, yang terpenting adalah bagaimana kita menangkapnya. Dulu kalau dalam suatu suasana pendidikan bagi anak-anak muda, kebanyakan suasananya rekolektif, suasananya reflektif, suasananya diarahkan kepada
kontemplatif itu ketika pada saat novisiat atau pendidikan calon-calon frater, pada saat tahun rohani diajak, saya ingat dulu kalau jalan di gang tidak boleh tolah-toleh sembarangan, tidak bisa berhenti begitu saja, dan di gang itu ada tegel hitam dan dikasih list tegel kuning kanan kiri. Maka kalau jalan kita menyadari bahwa jalan bersama Tuhan lewat tegel yang warna kiri itu, lalu kemudian tidak bisa teriak-teriak di gang, ngobrol, tetapi sambil tenang. Kalau mau ngajak ngobrol, kita ajak menyingkir sebentar dan berbicara tujuannya apa, secukupnya, dan kemudian berjalan lagi. 2 tahun itu semua dilatihkan. Maka setiap orang juga, setiap frater diajak untuk latihan doa dasar, menangkap bagaimana Tuhan berkarya. Ketika sudah mulai berkarya terbentuk, diharapkan nanti orang punya semangat kontemplatif, memandang Tuhan, menyadari setiap napas, setiap langkah, menyadari setiap tindakan, setiap perbuatan, menyadari setiap apa yang dilakukan terhadap orang lain, bagaimana menangkap kehendak Tuhan atas sahabat-sahabat atau orang-orang di sekitar. Itu yang namanya contemplatio in actione, kontemplasi di dalam aksi. Maka seorang seperti awam semua yang sibuk diutus di dunia nyata, dia perlu mempunyai semangat kerohanian pasar atau spirituality in the marketplace, di mana dalam kesibukan, di dalam mungkin tidak ada istirahat, masih tetap merasa dekat dengan Tuhan, mendapatkan pesan-pesan Tuhan, dan di situ akhirnya bisa bersikap bagaimana Tuhan bersikap sendiri. Itu yang diharapkan tentu saja. Tetapi banyak manusia, saya sendiri aja masih harus belajar. Song kadang-kadang tidak bisa melakukan itu. Karena Tuhan dalam setiap saat, waktu, bahkan ketika kita tidur, seperti Santo Yusuf tadi, ingin berkomunikasi dengan manusia, menyampaikannya lewat mimpi, dan itu menjadi semacam cara Tuhan dan cara Santo Yusuf menangkap perintah Tuhan itu. Kalau dia tidak bisa menangkap perintah Tuhan pada saat tidur, maka dia pun tidak bisa juga akan menjadi penerus penjaga dari sejarah keselamatan manusia oleh Tuhan, yaitu menjadi bapa dari Yesus yang akan menjadi Mesias nantinya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba bersikap kontemplatif, menyadari setiap napas gerakan kita bersama Tuhan, di hadapan Tuhan. Dalam kondisi seperti itu pasti inspirasi akan muncul. Segala kesulitan akan dihadapi dengan syukur dan tenang. Dan akhirnya setiap dari kita akan semakin sempurna, menjadi alter Christi, Kristus yang lain, yang menangkap kehendak Bapa di dalam setiap langkah laku hidupnya. Maka selamat pesta Santo Yosef bagi orang-orang yang memakai pelindung atau memutuskan menjadi didikan dari Santo Yosef, yang baptisnya memakai nama Santo Yosef dan akhirnya menjadikan orang yang menangkap Tuhan di dalam kondisi dan kesibukan apapun. Contemplatio in actione. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.